dengan tegas deklarasi dan pelantikan pengurus Ormas PWILS yang akan dilaksanakan di acara penghargaan di masjid atau di halaman Masjid Al-Karomah Desa Urbandang, Kecamatan TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Budiwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu di Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Pabuaran, ada pelantikan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ada yang menarik di sini, di mana dalam pelantikan itu ada sekelompok orang yang berusaha untuk menghentikan atau menggagalkan acara tersebut dengan cara menyuap, bahasanya mengganti rugi dana yang telah digunakan apabila mau menghentikan. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan terlebih dahulu beritanya ini dari Pabuaran, Cirebon. Di tengah protes dan ancaman pembubaran acara oleh Oknum Muhyiddin Habib, bahkan penawaran uang ganti pembatalan acara jika panitia mengikuti kemauan mereka, panitia tetap tidak gentar. Gus Abbas, selaku Ketua Umum Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, hadir untuk menyaksikan pelantikan pengurus ranting PWILS sekecamatan Pabuaran Cirebon dan menyampaikan orasi keagamaan serta kebangsaan. Dan dalam salah satu orasinya Gus Abbas menyampaikan perlunya keberanian seorang warga negara yang mencintai ulama dan NKRI, agar berani menyampaikan kebenaran serta meluruskan semua pemalsuan dan kepalsuan Oknum Habib Baalwi. Pada acara tersebut, pihak yang hendak membubarkan acara sama sekali tidak berani memperlihatkan batang hidungnya. Sehingga para Laskar Sabilillah daerah sekitar Cirebon, Brebes dan Bumiayu pun yang ikut membantu jalannya acara, bisa hikmat mengikuti orasi keagamaan. Baik, itu tadi sedulur TV Al-Waha, bahwa berita tentang pelantikan itu ada sekelompok orang yang ingin menggagalkan, tetapi kemudian mereka nggak berani menampakkan batang hidungnya di acara tersebut. Bahkan mereka berusaha untuk katakanlah tadi bahasanya adalah menyuap. Dan sekarang saya telah terhubung dengan salah satu ya pelaku peristiwa di Pabuaran Cirebon. Beliau adalah Kiai Haji Taufik Jati Seeng. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pabuaran Gus, Pabuaran. Punten Kiai, nama lengkapnya dengan Kiai Haji Taufik apa ya? Taufik Soleh. Taufik Soleh. Sehat semuanya Kiai, keluarga? Alhamdulillah sehat walafiat. Itu terkait dengan tadi barusan video yang Gus, panggilnya biasa aja Gus. Sangat menarik. Panggilnya biasa aja Gus. Gimana? Maaf Gus, bentar. Panggilnya biasa aja Gus, jangan pakai Kiai. Apa-apa kali. Bebas. Dipanggil Kiai juga kan. Jadi kalau menurut saya Gus, Kiai itu kan Kiai itu jalan, Ifu itu lurus. Orang yang menunjukkan jalan yang lurus itu disebut Kiai. Kan gitu. Dan sudah pantasnya apalagi dengan yang orang di Cirebon. Pusatnya PWI Laskar Sabilillah. Dekat dengan Gus Abbas gitu ya? Dekat. Kebetulan dari tempat saya itu ke Gus Abbas ya kurang lebih 20 km. Nah, ya dekat itu, jalan kaki juga nyampe itu. Nyampe, kita pun jalan kaki nyampe. Iya. Ini Gus, gimana terkait Gus? dengan berita itu tadi, di mana ada pelantikan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu di tingkat cabang gitu ya? Sangat cabang atau ranting itu? Di tingkat ranting itu. Oh, di tingkat ranting. Tingkat ranting. Berarti pimpinan ranting ya? Tingkat ranting.
Iya. Terus ketika sebelum adanya kegiatan itu apa ada teror-teror yang berusaha menghalanginya, Gus? Kebetulan begini, Gus. Sebelum terjadinya acara pelantikan dan pengajian yang diisi oleh ketum kita, Gus Abbas, itu ada segelintir oknum lah yang berusaha untuk menggagalkan acara pelantikan, acara pengajian Gus Abbas. Bahkan di situ sudah beredar surat penolakan. Surat penolakan itu datangnya 2 hari sebelum hari H. Dikirimkan langsung ke panitia atau gimana? Surat penolakan itu? Surat penolakan itu, iya, surat penolakan itu dilayangkan tanggal 2 itu. Kebetulan kan hari H-nya itu acaranya kan tanggal 4. Dan tanggal 2 itu panitia menerima surat penolakan itu. Selain surat itu ke panitia, ada ke aparat dikirimkan nggak itu, Gus? Ada tembusan barangkali ke kepolisian itu? Surat penolakan itu? Ada tembusan ke surat penolakan dikirim sudah. Iya sudah, surat penolakan itu bahkan udah nyampe ke Polres ya, udah nyampe ke Polres, Polsek dan juga udah nyampe ke Polres. Iya. Ya, di situ isu penolakannya diantaranya kami menolak pelantikan acara PRI dan kami menolak isi ceramahnya yang diisi oleh Gus Abbas. Nah, alasan mereka itu apa itu? Alasan penolakannya itu? Ada bahkan apabila di situ ada penolakan, apabila acara itu tetap dilanjutkan maka oknum-oknum itu akan membubarkan ya. Akan membubarkan itu. Enggak, dalam penolakan itu kan mungkin ada dalam surat itu ada alasan-alasannya, Gus. Alasannya apa itu? Alasannya kemarin itu karena Gus Abbas itu menurut mereka ya, menurut mereka Gus Abbas itu penceramahnya mengundang pemecah belah. Iya. Pemecah ini, ini saya bacakan ya surat penolakannya itu ya. Ini surat penolakannya itu tanggal 2 itu surat penolakannya. Di antaranya yang pertama menolak dengan tegas deklarasi dan pelantikan pengurus Ormas PWRS yang akan dilaksanakan di acara pengajian di masjid atau di halaman Masjid Al-Karomah Desa Urubanteng, Kecamatan Permuara. Terus menolak pengajian umum dalam rangka peringatan 1 Muharram silakan digelar dengan syarat tidak mengundang saudara Abbas Buntet sebagai penceramah atau penceramah lain yang berafiliasi dengan PWRS karena akan memicu pro kontra sehingga kondisi tugas masyarakat di Ulu Banteng menjadi terganggu. Panitia pengajian umum silakan mengundang mubalik atau penceramah yang netral yang bisa diterima oleh semua kalangan. Begitu, Gus. Oh, gitu. Artinya mereka menganggap Gus Abbas itu sebagai orang yang memecah belah ya. Padahal kalau memecah belah dalam hal apa kan mereka bingung sendiri juga, Gus. Nah, kemudian setelah surat itu dilayangkan, apakah ketika akan dilaksanakan H-1-nya itu mereka kemudian melakukan pengepungan tempat acara atau gimana, Gus? Kalau melakukan pengepungan setidaknya tidak. Mereka itu berusaha memanggil panitia, MUI dan Polsek untuk dilakukan kembali yang diadakan di kantor balai desa tersebut. Ya itu kebetulan yang panitianya memaksa akan tetap berlanjut walaupun ada intimidasi atau intervensi lah. Jadi intervensi seperti ini, seperti itu. Tapi alhamdulillah panitianya berani, ya PWI ya jauh lebih berani. Kita kan tergantung yang penyelenggaranya, guys. Nah, sebagaimana lanjutkan dulu. Ya, sebagaimana slogan PWI kan seperti itu. Kira minggir tabrak. Ya, PWI bisa menjadi humanis kalau semua kalangan itu manis, banyak enggak?
Kita bisa jadi manis kalau mereka itu hadirin yang menerima PSS humanis. Nah, dari penolakan itu ada oknum Habibnya nggak, Gus? Penolakan tidak ada. Tidak ada. Mereka mau hibin semuanya gitu ya? Pak Lawin nggak ada. Mungkin semua. Ya mungkin segelintir ya mungkin segelintir aja, segelintir kipin ya. Ya. Terus di video itu tadi ada semacam apa namanya bahasa menawarkan uang ganti rugi, itu maksudnya gimana itu? Iya itu Gus, kalau umpamanya panitia bisa menggagalkan acara itu, maka kerugian akan diganti dengan nominal sekian. Menyebutkan nominalnya atau gimana? Ya, menyebutkan nominalnya. Sampai berapa? Waktu itu mungkin menyebutkan nominal, ya waktu itu menyebutkan nominalnya panitia salah. Di berapa? Tapi ya menawarkan berapa juta ya, itu? Karena waktu itu kan panitianya menyebutkan nominalnya kurang lebih di angka 4 juta. Padahal masalah, bukan 4 juta. Padahal masalah. Mungkin 4 juta itu yang sudah terbelanjakan barangkali ya, sudah terbelanjakan. Padahal kan masih banyak. Bahkan itu mau diganti. Tapi ketua DKM-nya penyelenggara, yang ketua DKM itu tetap lanjut ke sehingga uang tersebut tidak diterima, kembalikan lagi. Ketika penawaran yang 4 juta itu panitia nggak mau menerima gitu. Sempat menerima tapi sedikit lah waktu itu nerimanya 1 juta. Tapi dikembalikan lagi sih, udah dikembalikan lagi. Karena ketua DKM-nya nggak mau, tetap acara harus dilanjutkan seperti itu. Ketua panitianya namanya siapa? Jenengan apa? Bukan, kebetulan bukan saya. Bukan saya, ketua panitia. Nah, saya sebagai tuan rumah. Kebetulan saya tuan rumah aja. Tadi kan menerima 1 juta gitu ya. Menerima 1 juta. Iya, tapi 1 juta itu diterima sama ketua panitia. 1,5 juta mungkin ya. Iya, tapi dibalikin lagi sih Gus. Diterima sama ketua panitianya. Terima kayaknya, tapi dibalikin lagi. Ya, maksudnya yang saya tanyakan, kenapa sampai diterima gitu loh? Maksudnya apa ya? Mungkin panitianya kebetulan mungkin masih baru ya di PWI. Iya. Takut ada intervensi yang berkelanjutan. Mungkin takut berkelanjutan, takut ada huru hara ya, ada sesuatu yang tidak diinginkan di dirinya sendiri barangkali. Sehingga untuk meredam mungkin supaya jangan ada gejolak apa-apa. Ya mungkin yang menerima sementara atau bagaimana panitianya itu. Tapi pada akhirnya memberikan angin segar, barangkali itu sebuah teknik memberikan angin segar. Mungkin juga, mungkin ya barangkali mungkin teknik ketua panitia barangkali, Allah alam ya. Ya. Oke. Nah, setelah yang 1 juta itu yang duit, berarti DP atau gimana yang begitunya? Karena dikatakan kan tadi. Allah alam ya. Itu ketika dikembalikan gimana respon dari para kipin itu tadi? Dikembalikannya sesudah acara atau sebelum acara sih? Dikembalikannya pas hari acara kali ya. Saya kurang tahu itu main dikembalikannya. Ya saya dapat informasi uangnya udah dikembalikan kembali. Mungkin pas acara kali ya. Karena kebetulan kan anak-anak juga yang hadir banyak tuh Gus, kemarin dari Bumi Ayu juga jauh-jauh datang itu kebetulan. Masya Allah. Makanya saya ucapkan terima kasih nih. Saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada semua PWRS dari Brebes, dari Bumi Ayu, dari Ketanggungan, dari Banjar, Harjo, dari Losari. Aturkan terima kasih atas kesolidan PWRS demi menjaga marwah ketua umum kita Kiai Haji Abbas Buntet. Memang luar biasa itu Gus, dari rekan-rekan dari Bumi Ayu, Banjar, Brebes itu saya acungi jempol Gus, beneran. Acara di Tegal itu selalu hadir itu. Hampir kalau acara di Kabupaten Tegal itu selalu hadir mereka. Sangat luar biasa. Kebetulan dari Cirebonnya juga banyak Gus, dari Cirebonnya juga banyak. Ada dari Ciwaringin, saya ucapkan dari
PWIRS Kecamatan Suwaringin, Plumbon, Depok, terus Greget, Astana Japura, terus PWIRS Kecamatan Babakan, Pabuaran, yang mana juga mengirim puluhan personil lah untuk mengamankan acara deklarasi atau pelantikan PWIRS tingkat ranting sekecamatan Pabuaran. Nah, ketika dilaksanakannya acara pelantikan tersebut, dari awal ada nggak beberapa mungkin mereka yang berusaha menolak, terlihat orang-orangnya tuh di sekitar tempat lokasi acara? Pertama itu waktu pertama kan kita acara hadroh dulu, Gus. Setelah hadroh ada acara istighosa. Setelah istighosa itu kan rencananya mau ada acara pelantikan. Tapi waktu itu sempat ada penahanan juga, ada pencegahan jangan ada pelantikan. Gitu. Oh, berarti ada oknum-oknum Kibin yang melarang di hari hanya itu? Iya ada, tapi nggak anarkis. Itu yang menyampaikan tokoh masyarakat daerah. Tokoh masyarakat yang menyampaikan kepada ketua DKM, ya udahlah untuk menjaga kondusivitas, jangan ada pelantikan. Tapi kok nggak aja itu ketua DKM-nya maksa tetap harus ada pelantikan. Ya. Berarti pas di hari pelaksana saja. Berarti itu pernah tokoh masyarakatnya masih Kibin atau gimana? Enggak. Kalau Kibin sih enggak. Kalau Kibin sih enggak. Cuma mungkin yang kita saja tujuannya mungkin, Bu. Ya mungkin takut ada apa-apa lah. Takut ada apa-apa. Mungkin seperti itu. Tokoh masyarakat sudah sepuh berarti ini biasanya. Iya. Enggak sepuh-sepuh amat. Mungkin keumuran dengan apa-apa. Ya Abbas. Ya seumuran dengan Gus Abbas kayaknya. Iya. Nah, kemudian gini. Setelah dilaksanakannya acara pelantikan tersebut sukses ya, saya dari TV Al-Waha menyampaikan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus ranting Desa Pabuaran, Kecamatan Jati Seeng ya? Iya. Salah. Kecamatan Pabuaran, tingkat ranting sekecamatan Pabuaran. Dekat Kecamatan Pabuaran itu ada 7 ranting, Gus. Oh, satu berarti Desa Ulu itu bersamaan, bukan hanya satu ranting? Bukan 7 ranting sekaligus. Oh, 7 ranting sekaligus. Saya pantas rame itu. 7 ranting, Gus. 7 ranting, satu kecamatan. Itu kebetulan Kecamatan Pabuaran ada 7 ranting. Oh, Kecamatan Pabuaran ya, bukan Desa Pabuaran ya. Kecamatan Pabuaran. Iya. Mangga yang punya TV Al-Waha mengucapkan selamat kepada ranting-ranting. Iya, selamat Kecamatan Pabuaran. Dari TV Al-Waha menyampaikan ucapan selamat dan sukses untuk 7 ranting di Kecamatan Pabuaran yang baru saja dilantik, dan pelantikannya sukses meskipun ada gangguan yang berusaha menghalanginya. Nah, pertanyaannya Gus gini, setelah selesainya pelantikan itu kan masih ada itu katakanlah kegagalan mereka menghentikan acara pelantikan itu. Gimana? Mungkin ada respon dari Kibin-Kibin yang hadir pasca dilaksanakan. Reaksinya mungkin mereka kecewa setelah ada tuntutan harus jangan ada pelantikan, tuntutan jangan ada Gus Abbas untuk berceramah di situ sih. Kecewa kok sampai tuntutan berkali-kali tetap aja acara itu diselenggarakan. Kayaknya mungkin masih kecewa. Sehingga setelah acara selesai, Gus Abbas pulang ke Buntet, ada segelintir yang mereka yang tadi ada penolakan itu mendatangi ketua DKM-nya itu. Mendatangi ketua DKM-nya, mungkin masih ada tuntutan lagi ke ketua DKM itu. Konon katanya tuntutannya harus mundur dari ketua DKM itu. Jadi iya, setelah acara itu sukses mungkin masih kecewa. Akhirnya tuntutannya udah harus mundur dari jabatan ketua DKM itu. Ketua DKM-nya namanya siapa, Gus? Haji Nanang Kosim. Kebetulan ketua DKM-nya itu mantan kubu, mantan lurah dulunya. Oh, dituntut mundur jadinya. Iya, dituntut mundur jadi ketua DKM. Oleh kelompok Mukibin itu tadi.
Nah, terus reaksi Ketua DKM sendiri gimana ketika dituntut mundur? Gimana, Gus? Reaksi dari tanggapan dari Ketua DKM ya Haji Nanang Kosim itu gimana ketika dituntut mundur? Biasa aja. Menurut kayaknya biasa aja, Gus. Senyum-senyum aja gitu ya? Oh, sekarang senyum-senyum aja. Bahkan beliau itu andai kata ngomong di depan saya, harus terjadi acara itu apapun alasannya, apapun resikonya. The show must go on gitu ya? Iya, sudah apapun yang terjadi the show must go on. Itulah dulu ya, apapun yang terjadi. Tapi kalau sekarang alih-alih kok tuntutannya melenceng kemana-mana, harus turun dari DKM, itu kan udah melenceng dari itu ya. Ya toh nyatanya kita setelah ada acara pengajian Gus Abbas, ada acara pelantikan, toh kondusif, kita nggak ada apa-apa tuh, Gus. Ada terjadi apa-apa tuh di lapangan, alhamdulillah tidak ada. Memang kayaknya nggak tahu ya masyarakat itu ya, terutama bagi kibin-kibin ini. Kenapa sih menganggap bahwa PWILS atau Gus Abbas itu kok didramatisir gitu, Gus? Seakan-akan PWILS itu horor. Iya, iya. Ya seakan-akan itu horor. Gus Abbas itu seakan-akan horor gitu, menakutkan. Oh enggak. PWILS itu tidak pernah menciptakan kegaduhan, tidak pernah. Iya, iya. Nah, dan saya perhatikan orang-orang PWILS itu laskar-laskar Sabilillah yang pengawal Gus Abbas itu manis-manis kok, manis-manis orangnya. Mereka itu dari desa apa sih, Gus? Dari Jati Seeng atau dari desa apa itu? Enggak, dari desa itu sendiri di tempat acara. Kebetulan acaranya kan di desa Hulu Banteng tuh. Di Hulu Banteng. Iya, acaranya kan di Hulu Banteng. Berarti orang-orang desa enggak ada Kibin dari Hulu Banteng gitu ya? Enggak ada dari desa dari luar, enggak ada. Tapi alhamdulillah enggak kondusif lah, enggak ada apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa. Kebetulan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada institusi Polri, TNI yang sudah menghadiri acara tersebut. Ya, menghadiri acara pelantikan PWILS tingkat ranting sekecamatan Pabuaran. Kebetulan Bapak Camat juga hadir. Ya, mungkin tujuannya Bapak TNI Polri barangkali terjadi apa-apa dan bisa mengamankan, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, acara sangat kondusif sekali lah. Ya, oke, Gus. Intinya bahwa terjadinya aksi percobaan penghentian acara pelantikan PWI di Kecamatan Pabuaran tidak berhasil meskipun Kibin menawarkan dana ganti rugi gitu ya, Gus ya. Pada intinya seperti itu, dan acara tetap berjalan tanpa ada ekses apapun. Selamat dan sukses, Gus. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan PWI Laskar Sabilillah yang sudah dilantik di Kecamatan Pabuaran seluruh rantingnya itu bisa bekerja semaksimal mungkin menjaga marwah ulama Nusantara, menjaga warisan sejarah, jangan sampai terjadi pembelokan, Gus. Ada pesan barangkali yang terakhir nih. Bahkan saya di sini di stiker juga saya bikin, kebetulan saya mencetak stiker itu kurang lebih 2000 saya bagikan. Situ gambar Wali Songo, ada Kiai Abbas, ada Kiai Imas, ada Jenderal Burdu, ada Abah Setu. Di situ saya di bawahnya di statementnya merawat jagat warisan leluhur Nusantara. Ya. Merawat jagat warisan leluhur Nusantara. Oh iya, siap, mantap. Ya kebetulan kebetulan kan saya di tuan rumah, Gus, karena ketum kita Gus Abbas ya, tahunya mungkin Pabuaran saya, jadi saya dari tuan rumah lah, terima kedatangan ketum. Ya, siap. Oke, barangkali ada pesan sebagai closing acara ini, Gus. Monggo, pesan-pesannya. Oke, pesan saya kepada para kibin-kibin yang belum sadar, muhibin Baklawi yang tersebar di Nusantara khususnya, mudah-mudahan harapan kami, sadarlah kalian. Jangan salah mencintai, cintailah ulama-ulama Nusantara.
Karena berkat ulama-ulama Nusantara kita bisa mengaji, kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan karena ulama-ulama Nusantara juga kita bisa mempunyai akhlakul karimah. Laku atau tidak, saya pribadi pun saya bisa mengaji dari ulama-ulama Nusantara. Jangan salah mencintai, cintailah ulama-ulama Nusantara. Begitu, Gus. Bukan berarti adanya PWI LS itu kami membenci kalian, tidak. Tidak. Kiai Imad, PWI LS hanya mengasih tahu, memberikan ilmu kepada halayak umum khususnya bahwa klan Mbak Alawi itu bukan jurian Nabi. Yang kalau bicara masalah kibin, saya juga mantan kibin kok. Sama-sama. Kalau masalah kibin, saya juga mantan kibin. Tapi alhamdulillah dengan setelah adanya tesis Kiai Imad, ya dengan situ tersadarkan gitu loh, Gus. Iya. Begitu. Oke. Terima kasih Gus atas waktunya. Sahabat-sahabat yang dari Malawi itu bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Dan terima kasih atas waktunya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian sedulur TV Al-Wahab, perbincangan saya dengan Kiai Haji Taufik di Jati Seeng, di mana salah satu dari pelaku peristiwa pernah terjadi salah satu pelaku peristiwa yang menjadi bagian dari panitia pelaksana pelantikan PWI Laskar Sabilillah di Kecamatan Babuaran yang melantik 7 ranting sekaligus. Ada sekelompok orang yang berusaha menyuap panitia untuk mengganti rugi asalkan acaranya tidak dilaksanakan. Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan, penawaran itu tidak jadi, tidak membuat panitia menghentikan acaranya, dan acaranya berjalan dengan sukses. Bahkan yang lebih lucu lagi, sampai akhirnya karena gagal menghentikan acaranya PWILS, mereka akhirnya membuat tuntutan baru dengan menuntut ketua DKM-nya sebagai sohibul tempat lokasi acara dituntut mundur dari DKM. Sebenarnya sebuah aksi yang saya nilai sebagai lucu-lucu batok. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.